Jumpa lagi dengan Bu Wista. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan belajar tentang setimbangan benda tegak dan dinamika rotasi. Tapi pada kesempatan kali ini, terkhusus kita akan belajar tentang soal-soal pada titik berat. Ya, oke. Titik berat pada sebuah benda yang simetris itu sangat mudah. Dia pasti terletak pada pusat atau di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita punya persegi panjang atau persegi atau lingkaran, nah ya, ini mudah. Tinggal kita lipat jadi dua. Ya, kita lipat jadi dua. Nah sini, begini, kemudian. Nah, yang lain juga begitu sama. Kita lipat jadi dua. Nah, setelah kita buka, nah disinilah namanya titik beratnya. Itu jika bendanya simetris, ya, jika bendanya simetris. Jadi bisa dilipat seperti ini. Itu langsung pas berada di tengah-tengahnya. Jadi langsung dibagi dua. Nah ya, misalnya ini panjangnya 4, berarti nanti tinggal 2, jadi dibagi 2. Oke, lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal yang pertama. Oke. Ini saya gambar dulu. Ya, semua koordinat. Kemudian ada 2 buah benda di sini bisa letakkan. Oke. Kemudian kita letakkan angkanya dulu. Di sini 4, di sini 6. Ya, pertanyaannya adalah tentukan letak titik berat. Oke, tentukan letak titik berat atau Z0. Baik. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita bagi 2 dulu nah ya. Kita bagi 2 dulu. Boleh membaginya seperti ini, boleh seperti ini. Jadi bebas, nanti jawabannya akan sama. Ya. Kalau bisa ini membaginya seperti ini saja, tapi kalian nanti bebas ya, jadi nggak harus sama. Ya, jadi kita bagi menjadi 2 bagian. Misalnya ini adalah bagian yang pertama, ini adalah bagian yang kedua. Ya, ini bagian yang pertama, ini adalah bagian yang kedua. Di sini ada angka 2-nya. Oke, kita kerjakan. Jawab. Pertama, kita cari X1 dulu. X1 sama dengan, berarti kalian lihat pada bangun yang pertama. Oh, jarak antara ini dengan ini 2. Nah, seperti ini tadi nak ya. Seperti ini tadi ya. Jarak dari sini sampai sini 2, berarti letaknya di sini ya, di sini. Ini kita lipat begini kan pas ya, persis. Jadi kalau ini 2, maka di sini mestinya 1. Ya, kalau di sini sampai sini 2, maka kita lipat begini. Oh, gitu ya. Di sini ini 1. Kemudian Y1 sama dengan Y1 ini ke sini itu adalah 6. Jadi seperti ini ke sini adalah 6. Maka kalau kita lipat begini, berarti jarak dari sini sampai sini adalah 3. Ya, ini adalah 3. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah, maka A1 itu adalah luas, tapi luas yang sebenarnya ya, jangan 1 dan 3 yang dipakai. Tapi luas yang sebenarnya. Karena ini adalah persegi panjang yang memiliki luas panjang dikalikan lebar, maka kita tulis 2 dikalikan 6. Atau boleh 6 dikalikan 2 juga boleh. Sama dengan 12 cm persegi. Gitu. Kemudian untuk benda yang kedua, X2 sama dengan, nah
Y2 ini tidak nempel di sumbu Y. Dia itu menjorok 2 cm dulu. Jadi ini menjorok 2 cm dulu baru ada benda 2. Ya, menjorok 2 cm dulu baru ada benda 2. Jadi 2 ini harus kita tulis dulu di sini. Ditambah, tambah itu menjoroknya tadi rendah ya. Ini dari sini sampai sini 2, kita tulis di sini. Ini bisa kali agar sama. Ditambah dengan jarak dari sini sampai sini itu berapa? Oh, 2 berarti kita lakukan sama tadi. Ini ke sini 2, kita lipat, berarti tulis 1. Ya, saya ulang. Ini menjorok 2, bisa tulis 2. Ditambah 1 ini dari separuh atau setengah dari 2 yang sebelah sini. Ya, 2 sebelah situ. Karena angkanya sama dengan 3 cm. Kemudian Y2-nya. Oke, Y2-nya, oh maaf ini belum bisa tulis. Ya, Y2-nya misalnya di sini adalah angka 2 juga. Y2-nya berarti ini lipat begini, nilainya adalah 1. Satunya di sini ini dapatnya dari setengah dari 2 yang di sebelah sini. Ya, satunya ini dapat dari setengah dari 2 yang sebelah sini. Oke, kemudian A2 sama dengan karena ini bentuknya persegi, di sini 2 ke sana 2, berarti 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4 cm persegi. Nah, anak-anak boleh menyederhanakan atau mengecilkan tetapi bagian luasnya ya. A-nya ini boleh dikecilkan. Tujuannya hanya untuk agar angkanya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya A-nya tidak disederhanakan, ini langsung dipakai untuk menghitung juga bisa ya. Langsung juga bisa, mau disederhanakan juga bisa. Misalnya mau disederhanakan A1 dibanding A2 disederhanakan 12 dibanding dengan 4, dari 3 dibanding 1. Nah ini kemudian 3 dan 1 itu bisa dipakai untuk mengerjakan. Z0 itu dapat dari X0 dan Y0. X1 dikalikan A1 ditambah X2 dikalikan A2 dibagi A1 ditambah A2 sama dengan 1 dikalikan dengan 3 ditambah 3 dikalikan dengan 1 dibagi 3 ditambah 1. Bisa ulang. X1 1, A1 3 ditambah X2-nya adalah 3, A2-nya adalah 1 dibagi A1-nya 3, A2-nya 1 sama dengan 3 ditambah 3 dibagi 4, 6/4, 1,5 cm. Sama halnya kalau kita ingin mencari Y0. Y0 sama dengan Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2 sama dengan kita masukkan 3 dikali 3 ditambah Y2-nya 1 dikali 1 dibagi 3 ditambah 1 sama dengan 9 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 10 dibagi 4. 5/2 2,5 cm. Jadi Z0-nya bisa kita tulis nih 1,5, karena koma sudah dipakai maka titik koma 2,5 cm. Oke, ini adalah Z0-nya. Oke, gimana? Sudah bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, ini jika bendanya adalah simetris ya, jika bendanya adalah simetris. Oke, udah ya. Sekarang contoh yang kedua. Nah, anak-anak di sini ada
benda, dua buah benda, yaitu persegi panjang dan segitiga. Perhatikan kalau tadi persegi panjang dengan persegi sama-sama mudah untuk dibagi dua, mudah dilipat. Yang sekarang salah satunya adalah segitiga. Ya, segitiga itu bisa dilipat di salah satu sisinya, tetapi tidak bisa membentuk simetri lipat pada sisi yang lain, yang ada lancipnya itu ya. Nah, kemudian segitiganya juga terlihat dia memotong persegi panjang. Jadi segitiganya itu memotong persegi panjang, masuk ke dalam persegi panjang. Bagaimana caranya? Mudah, sama ya. Kita pertama tentukan dulu benda satu dan benda duanya dulu. Misalnya yang dipotong itu yang benda satu, ya. Yang memotong itu benda dua, tapi bebas ya, nggak harus begitu. Dibalik juga boleh, ya, dibalik juga boleh. Baik, sekarang X1 dulu. Nah, untuk mengerjakan pada benda satu, kalian tidak usah menganggap benda dua dulu. Jadi benda satu saja dulu. Ya. Abaikan benda duanya dulu. Nah, 0 sampai 10 itu 10, bisa dilipat begini, berarti jadi 5. Y1. 0 sampai 8 itu 8, bisa dilipat begini menjadi 4. Ya, setengahnya. Luasnya sama dengan persegi panjang 10 dikalikan dengan 8, 80 cm persegi. Gitu. Kemudian benda yang kedua, X2. Nah, benda 2 ini adalah segitiga. Kalau X-nya bisa tidak dilipat? X-nya, oh bisa. Ya, X2-nya bisa dilipat. Berarti kita tulis juga 5. Karena jaraknya sama ini ya, 10 cm. Nah, sekarang Y2-nya. Nah, bisa gambar dulu sebentar ya di sini ya. Ini kalau ada segitiga. Nah, di sini adalah letak titik beratnya. Jika segitiga di sini ini tingginya adalah T, maka letak titik beratnya di sini adalah setengah atau sepertiga dari T. Ya, sepertiga dari T. Ya, ini sepertiga dari T. Dihitung dari alas segitiganya. Anak-anak diperhatikan, dihitung dari alas segitiganya. Nah, di sini alas segitiganya ternyata ke sini, nah. Jadi jungkir ke bawah gitu ya, nak ya. Nih, ya. Nah, maka yang dihitung sepertiga kali T itu adalah jarak dari alas ini sampai ke sini. Sepertiga kali T-nya. Padahal kita mengukur, namanya membaca koordinat itu dari 0,0. Dari bawah berarti. Dari sini ke sini berarti. Sehingga kita naik dulu ke atas 8 dikurangi dengan turun sini ya. Karena kita akan mengukur ini nah. Ya, jadi 8 dikurangi sepertiga tinggi. Sepertiga tinggi sama dengan 8 dikurangi sepertiga, tingginya berapa? Tingginya, oh ini 6. Tingginya 6. 2, jadi nilainya adalah 6. Gitu. Kemudian luasnya A2 sama dengan luas segitiga, setengah kali alasnya 10, tingginya adalah 6. Berarti 30 cm persegi. Kalau ingin kita perkecil lagi, A1 banding A2 sama dengan 8 banding 3. Nanti yang kita pakai. Oke, sekarang kita kerjakan X0-nya. Sama dengan X1 kali A1, karena A2 ini memotong, nah ya, maka kita min dikurangi, bukan ditambah seperti contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang pertama tadi ditambah, kalau yang kedua ini dikurangi. X2 dikalikan A2 per A1 min A2. Gini. Sama dengan 5 dikali 8 min 5 dikali dengan 3 per
8 min 3 sama dengan 40 dikurangi dengan 15 dibagi dengan 5. Ya. 40 dikurangi 15 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 25/5. 5 cm. Ini adalah X0-nya. Lalu bagaimana dengan Y0-nya? Y0 sama dengan Y1 kali A1 dikurangi min Y2 kali A2 per A1 min A2 sama dengan kita masukkan 4 kali 8 min 6 kali 3 per 8 dikurangi 3 32 min 18/5. Oke, berarti 14 dibagi 5 sama dengan 2,8 cm. Gitu. Nah, jadi Z0-nya Z0 berarti 2,8 cm. Ini adalah Z0-nya. Nah, lalu apakah selalu kita menggunakan A atau luas? Tentu saja tidak, ya. Jadi tidak selalu memakai luas. Kita juga bisa memakai panjang. Kapan panjang itu dipakai? Jika bendanya sangat tipis, misalnya tali, kemudian rambut, gitu ya. Jadi misalnya sangat tipis, itu kita pakainya panjang. Jadi nanti di sini kita tulis berarti X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 per L1 ditambah L2, gitu. Nah, terus kemudian kalau bangunnya ada bangun ruang, itu berarti kita nanti menggunakan volume, ya, bangun ruang menggunakan volume. Kemudian kalau misalnya bangunnya tidak beraturan, jadi artinya tidak beraturan, jadi susah untuk mencari luas, mencari volume, itu susah. Berarti kita menggunakan berat benda, bisa berat atau massa, itu bisa dipakai. Oke, yang penting persamaannya selalu sama, ya. X1 dikalikan dengan W1 ditambah X2 kali dengan W2 per W1 ditambah W2, gitu. Itu jika bendanya tidak beraturan. Contoh yang terakhir, ya. Contoh yang terakhir adalah kita sajikan dua buah bangun ruang, ya, yaitu silinder dan kerucut pecah. Silinder dan kerucut pecah. Yang ditanyakan adalah letak titik berat dihitung dari alas silinder. Jadi alas silinder itu sini, ya, sebelah sini. Maka kita hanya menentukan Y0-nya saja. X0-nya tidak usah dicari, ya, karena yang ditanyakan hanya dari alas silinder. Oke. Sama, pertama kita tentukan dulu, ini benda 1, ini benda 2, ya. Benda 1, ini benda 2. Oke, kita tulis dulu. Karena hanya Y0-nya, maka kita tulis Y1 sama dengan, tingginya adalah 4R dibagi 2, berarti nilainya 2R. V1, nah ini kita pakai volume karena bangun ruang. V1 adalah luas alas dikalikan tinggi. Alasnya adalah lingkaran. Berarti pi R kuadrat dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah 4R. Jadi pi R kuadrat kali 4R sama dengan 4 pi R pangkat 3. Ya, ini untuk benda yang pertama. Sekarang benda yang kedua. Y2 sama dengan kerucut pecah, itu persamaannya adalah 1/4 kali T. Ya, kalau berubah seperti 3T, ya, kalau pecah 1/4 T. Jadi 1/4 kali tingginya adalah R. Berarti kita tulis 1/4 T gitu, sama dengan 1/4 kalikan dengan R. Kemudian V2-nya sama dengan 1/3 kali luas alas pi R kuadrat dikalikan tinggi. 1/3 pi
pi R kuadrat dikalikan R tingginya. Berarti 1/3 pi R pangkat 3. Maka volumenya bisa kita perkecil sama dengan 4/1/3. Atau kita kali 3 semua, 12/1. Gitu ya, lebih mudah. Nah ya. Jadi Y0 sama dengan Y1. Ingat, di sini kerucutnya memotong silinder. Nanti Y1 V1 min, Y2 V2 per V1 min V2 sama dengan 2R dikali dengan 12 min Y2 nya 1/4R dikali dengan 1 per 12 min 1, 24R min 1/4R per 11 sama dengan, nah kita samakan penyebutnya, jadikan per 4 ya, jadikan per 4. Berarti 96R min R masih di per 11 sama dengan ini 95R per 44. Kita teliti lagi, 24R min 1/4R per 11, kita samakan penyebutnya ya, 96R min R, 95R per 4. Baik, ini adalah contoh-contoh dari titik berat. Apakah kalian sudah paham? Oke, semoga bermanfaat. Setelah ini kalian latihan soal untuk memperkaya soal-soal yang kalian juga lebih jelas lagi. Oke, selamat belajar, semangat berlatih, sehat selalu.